Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin Ma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus jamaah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan. Kita gunakan kenikmatan tersebut beribadah subuh. Mudah-mudahan salat yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin, kita buka dengan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi lana wa li hadzal muallif rahimallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, mari kita simak nasihat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, qala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, memberikan renungan Sayyidina Ali, mantu Rasulullah, juga keponakan. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan Allah muliakannya. Apa kata beliau? Kun indan nasi, jadilah kalian menurut atau di sisi Allah tergolong orang yang khairuna, sebaik manusia. Jadi kita ini Pak dipandang oleh Allah hendaklah menjadi sebaik-baiknya manusia. Berarti apa Pak? Amal soleh kita baik banyak. Benar gak Pak ya? Iya. Kita berbuat baik banyak. Jangan sampai kita ini dicap oleh orang itu jelek. Kalau ada orang ngomong begitu itu berarti apa Pak? Saksi kalau diri kita ini baik. Hendaklah kita semuanya apa Pak? Disaksikan oleh diri kita orang baik. Kalau manusia sudah bilang baik, Allah akan baik. Kalau sudah dinyatakan oleh Allah diri kita orang baik, enggak masalah Bapak. Artinya Allah berikan kemudahan. Nah, menjadikan pertanyaan, apa cirinya kalau diri kita ini ya dianggap, dilihat, diperhatikan adalah orang yang terbaik? Itu kita ini menunjukkan kita banyak beramal baik. Wah, itu ria. Jangan kita suudzon. Memang kadang-kadang Pak ada amalan yang awalnya ria. Tapi terus. Nah, yang tadinya ria jadi hilang. Semacam apa? Kebiasaan. Bahkan dalam keterangan yang lain, hendaklah kalian itu menjadi orang baik haitsu ma kunta, di mana kau berada. Tuh, ciri yang kedua. Kalau diri kita orang baik, dimanapun juga baik.
Jangan kalau di depan sini kita baik, kita pindah kampung lain tidak baik. Tuh, mudah-mudahan Pak ya, di mana kita baik. Ataupun barangkali begini contoh. Rumah kita dekat dengan masjid. Kalau sudah dipanggil Allah adzan, kita datang. Nah, di suatu saat di tempat yang lain, di situ ada kumandang ada. Nah, kita sholat. Nah, tuh Pak. Kadang-kadang kan ada Pak ya. Di sini baik, kalau di sini kok baik. Nah, tuh kalau diri kita ini dipandang oleh Allah baik, termasuk juga. Contoh lagi, kalau di sini kita biasa ngasih, bisa sedekah dan sebagainya. Di tempat juga begitu. Tuh, itulah termasuk orang-orang yang baik. Tadi sudah saya sampaikan hikmahnya apa? Itulah Allah berikan kebaikan yang tidak terhingga. Bisa saja mungkin barangkali badannya diberikan oleh Allah kebaikan apa? Mudah melangkah. Bisa saja Allah kasih dimudahkan dengan bentuk rezekinya. Ya kan? Kita nggak tahu Allah kasih rezekinya yang seperti apa. Dikasih oleh Allah rezeki yang bisa mencukupin. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa diberikan oleh Allah hati yang sabar meskipun kurang rezekinya. Ya Allah, nikmat banget. Harus sabar. Tidak saja dirinya, keluarganya sabar. Masya Allah. Itu di dunia. Gimana di akhiratnya? Akhirat itu ada apa? Alam kubur. Ada akhirat itu alam mahsyar. Kumpulin semuanya. Kemudian ada akhirat al-ihtisab. Apa ihtisab itu? Pertanggungjawaban. Ya, pemeriksaan. Ya, yang memeriksa bukan manusia. Kalau manusia yang memeriksa, hampir manusia itu bapak suka uang. Untung di sana itu malaikat gak suka uang, buat apa? Lah di alam kubur, kalau dia orang baik, ya selalu mendapat kiriman tuh. Kiriman mah Fatihah. Makanya kadang-kadang Bapak kadang-kadang kan ada begini di hari Jumat, mari kita baca Fatihah. Para pewakaf, para donatur tuh. Apalagi jamaah. Nah, jamaah itu kata yang mengatakan bahwa tidak jamaah yang masih hidup, termasuk sudah almarhum itu tergolong masih jamaah. Jadi tuh Fatihah kebaikan orang. Kalau seumpamanya gak orang yang baik, mana mungkin sih disebut. Makanya ayo kita menjadi pengisi barangkali tiap harinya, pengisi hari Jumat. Kalau nggak jadi pengisi atau menjadikan donatur, ya, makanya kadang-kadang itu saya tuh iri, ya Allah, si fulan mewakafkan tanahnya untuk dibikin masjid, si fulan mewakafkan tanahnya untuk madrasah. Ya Allah, alam mahsyarnya yang dikumpulkan bagaimana itu dikatakan oleh baginda Rasulullah, yauma dzillul la dzilla illa, pada hari itu adalah enggak ada naungan. Ya, enggak ada apa namanya? Pokoknya pelindungan yang melindungin gitu. Sama-sama kita dengar Bapak, hari ini Bapak, nafsi diriku. Kita dimintain tolongan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa bani. Hari itu apa? Yafirrul mar'u, pada lari. Dirinya, keluarganya, ibu bapaknya itu nafsi. Tapi orang yang di dunia khair tadi katakan di mata Allah, meskipun dia lari, ya mereka gak ada yang nolong, seakan dirinya yang nolong, mendapat pelindung kegampangannya. Itulah nikmatnya menjadi orang yang baik. Di akhirat apalagi pemeriksaan sering digambarkan oleh guru-guru apa namanya.
sudah dilihat dulu, nggak usah diperiksa terlalu mendalam. Kenapa kok gak terlalu? Udah kelihatan kebaikannya, kelihatan baik. Yang namanya sudah kelihatan tanpa pemeriksaan, tanpa detektor, tanpa adanya chip. Nah sekarang itu kan ada chipnya itu. Chipnya adalah sudah kelihatan baik. Nah, makanya fadkhulu bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surga aminin, yang aman, tenang, damai. Apalagi masuk bareng-bareng sama keluarga. Wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqin. Surat apa itu Bapak? Yasin. Wa azwajuhum, mereka para istri-istrinya, para suami ya, fi dilalin ala araiki, berada di dalam apa? Nauman. Masya Allah, makanya kata Sayyidina Ali, benar, jadilah menjadi manusia yang baik. Wakun, dan hendaklah kamu menjadi orang indan nafsi sarrun nas, atau sarrun nas, sejelek-jeleknya manusia. Artinya kalau melihat dirinya lebih jelek daripada orang lain. Sebagai gambaran Sayyidina Syekh Abdul Qadir menjadi, ketika kamu melihat orang tua, umpamanya namanya orang tua bapak, apa bapak banyak kekurangan. Di antaranya bapak jalannya, ya kan banyak. Orang tua apa namanya, matanya lampu. Jangan melihat tuh, lihatlah si orang tua itu adalah ibadahnya lebih banyak dari dirinya, dari kita. Kadang-kadang kita mensepelekan, itulah yang dikatakan hendaklah kamu menjadi jeleknya dirimu ketika melihat orang yang sudah tua. Amal ibadahnya banyak, kita amal ibadahnya sedikit, apa? Memacu. Ayo. Makanya di zaman Rasulullah ada sahabat datang pada Nabi, melihat Nabi, Masya Allah, Nabi yang sudah maksum. Itu Pak ya, maksum Pak ya? Apa maksum Pak? Yang dijaga dari perbuatan dosa. Tapi Nabi maksum, Masya Allah, sholatnya kayak apa? Masya Allah, sama-sama kita dengar Nabi sholatnya Pak sampai kakinya bengkak. Ya sampai kayak itu, sehingga sahabat ngiri. Ya Allah, sampai ya Rasulullah, orang yang sudah maksum gak berbuat dosa, udah dijamin surga, tapi ibadahnya subhanallah, sedangkan aku ibadahku sedikit, dosanya banyak, gimana bisa? Oleh karena itu Rasulullah, saya kalau begitu sholat terus, katanya, saya puasa terus, saya melakukan sholat gitu. Ya, Rasulullah bilang, jangan. Kamu puasa terus nggak bisa, kamu sholat juga bisa. Aku barangkali bahasa begitu, ya, sholat, puasa adalah kekhususanku, dan aku adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadahnya Rasulullah itu sholat itu syukur. Kalau kita apa? Enggak tahu. Sholat kita kadang apa? Bukan syukur, permintaan. Kita lama sholat begini supaya ini. Nah itulah Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika kita melihat orang tua, hendaklah kita melihat bahwa si fulan tersebut, si bapak tua itu adalah Bapak banyak ibadahnya. Demikian pula kata Syekh Abdul Qadir, makna adalah sejelek-jeleknya dirinya adalah ketika melihat masih anak muda, masih remaja, bahwasanya remaja lebih baik daripada dirinya. Kenapa? Pasti anak muda tersebut sedikit dosanya, sedangkan kita yang sudah umur apa Bapak? Banyak dosanya. Sehingga Pak hati-hati, ya Allah, si bulan itu masih remaja, yakin ya maksiatnya sedikit, kita sebenarnya Masya Allah. Jadi pertimbangan. Makanya pantas kalau si pemuda itu dikasih oleh Allah ini. Kenapa? Dosanya sedikit.
Kita yang barangkali susah, mungkin dosanya banyak. Jadi apa di situ? Memicu kita banyak-banyak beristighfar. Itulah kata Sayyidina Ali, hendaklah kamu menjadi orang yang sejelek dirinya kalau melihat orang tua, kemudian melihat kepada munas. Satu lagi sedikit, Hasan, wa ahsin sariratahu. Yang kedua bahasanya, hendaklah kamu perbaikin akhlakmu. Ya, maka bagaimana? Maka Allah akan perbaikin dohirmu. Jadi diri kita ini memperbaiki akhlak bagaimana? Gak ada sifat suudzon, gak ada dengki, gak ada hasud pada orang lain. Orang lain walaupun jelek anggap baik, maka Allah akan memberikan kepadanya pribadi yang baik. Kita lihat di tengah-tengah masyarakat, lihat berapa banyak orang yang berkomentar, orang jelek, orang baik. Yang jelek itu tadi hatinya nggak diperbaiki. Ini nggak gampang ya Pak, sulit. Tapi saya ayo Pak, masih ada sifat dengki, nggak syukur, nggak ikhlas. Itu apa yang saya sebutkan itu apa? Sifat-sifat setan. Jadi setan itu membisikin kita jangan sampai ada di dalam dirinya nggak ada sifat dengki, iri. Makanya kalau cerita setan, gimana tuh? Setan, iblis di zaman bencinya sama Adam, ya kan Pak ya? Ceritanya begitu. Bencinya sampai seubun bahasanya sekarang itu. Ya. Suruh sujud kakak mau. Kemudian suruh menghormati Adam kakak mau. Bencinya luar biasa itu. Maafin, kakak maaf. Karena saya lebih mulia. Nah, sifat tersebut itu dibawa ke dunia, dimasukkan ke dalam jiwa manusia. Dengki, iri, hasud. Hasudnya bagaimana? Tetangga punya ini, punya itu, dibalik perkataan. Tetangganya punya ini. Nah, kalau itu tidak diperbaikin, Allah gak bakal memperbaiki orang tersebut. Gak akan ada mulia. Sebaliknya, sama-sama ayo kita gak ada dengki, gak ada husnuzon. Insya Allah diri kita ini akan Allah muliakan. Gak didengkin orang, gak dihasudin orang, gak disuudzon, gak dimusuhin. Nah, itu Masya Allah luar biasa nasihat Sayyidina Ali. Sekali lagi, nasihat Sayyidina Ali, jadilah manusia terbaik di sisi Allah, jadikan manusia yang terburuk dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, nasihat Sayyidina Ali apa Bapak? Hendaklah kalian memperbaiki akhlak ataupun rohaninya sebaik-baiknya. Saya kira itulah Bapak yang bisa saya mengerti pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat, barokah rezeki kita. Apa yang jadi keinginan kita pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan anak-anak kita semuanya anak yang saleh, salihah, tinggi derajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.